Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Estinor Komaria, saya dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian tengah semester saya, yaitu tentang sistem hukum nasional di negara Lesotho. Di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada suara-suara abstrak selain suara saya yang ikut terekam di sini ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai. Submateri bahasan di sini saya bagi menjadi 8, yaitu yang pertama ada tentang negara Lesotho, tinjauan sejarah negara Lesotho, sumber hukum negara Lesotho, konstitusi negara Lesotho, badan legislatif, presiden, sistem peradilan negara Lesotho, dan masyarakat sipil. Yang pertama akan saya jelaskan tentang negara Lesotho. Lesotho adalah sebuah negara terkurung daratan yang terletak di bagian selatan benua Afrika. Bisa dilihat di sini negaranya dia terkurung ya. Negara ini berukuran sekitar 30.350 km persegi dengan populasi sekitar 2 juta orang. Kepemimpinan negara adalah kerajaan seremonial dengan demokrasi multipartai dan perdana menteri. Yang kedua yaitu tinjauan sejarah negara Lesotho. Lesotho memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada 4 Oktober 1966 dan mewarisi konstitusi tipe Westminster. Partai yang berkuasa yaitu adalah Partai Nasional Basuto yang mendeklarasikan kerajaan sebagai negara satu partai. Pada tanggal 16 Maret 1993, Perintah Permulaan Konstitusi Lesotho diterbitkan dan konstitusi mulai berlaku pada 2 April 1993. Pada tahun 1996, Ratu Mamahato mengambil alih sebagai bupati ketika Raja Mohosho II meninggal. Dia memegang kekuasaan sampai Dewan Kepala mengangkat raja saat ini. Dan kemudian dia naik tahta dengan penobatan resmi pada 31 Oktober 1997 sebagai Raja Letsi III. Yang ketiga yaitu adalah sumber hukum negara Lesotho. Lesotho tidak memiliki satu kode pun yang berisi hukumnya. Ini diambil dari berbagai sumber dan berikut ini adalah sumber hukum negara Lesotho. Yang pertama ada konstitusi, yang kedua ada legislasi, yang ketiga ada hukum adat, yang keempat ada presiden yudisial, yang kelima ada teks otoritatif. Kemudian yang keempat yaitu ada konstitusi negara Lesotho. Pada tahun 1993, Lesotho mengadopsi konstitusi baru yang menegaskan supremasinya dan bahwa jika ada undang-undang lain yang tidak sesuai dengan konstitusi, maka undang-undang lain tersebut akan batal. Oleh karena itu, Lesotho memiliki supremasi konstitusional dan konstitusi mulai berlaku setelah penerbitan perintah dimulainya konstitusi Lesotho pada tahun 1993. Kemudian yang kelima yaitu ada badan legislatif. Secara konstitusional, undang-undang mengacu pada undang-undang yang telah disahkan oleh kedua majelis parlemen dan telah disetujui oleh raja. Di Lesotho, otoritas legislatif tertinggi berada di parlemen. Parlemen bagaimanapun juga dapat mendelegasikan kepada otoritas atau orang lain yang dianggap sesuai kekuasaan untuk membuat peraturan, anggaran rumah tangga, regulasi, perintah, atau instrumen lain yang memiliki kekuatan hukum. Kemudian yang keenam yaitu ada presiden. Presiden merupakan bagian dari hukum Lesotho. Presiden membantu konsistensi dalam interpretasi hukum dan penerapan hukum. Itu juga telah dibenarkan untuk membawa kepastian dan keseragaman hukum. Namun, presiden disalahkan karena menyebabkan kekakuan sistem hukum, sehingga menghambat perkembangan hukum. Oleh karena itu, keputusan pengadilan yang lebih tinggi mengikat pada pengadilan yang lebih rendah. Keputusan dari pengadilan Afrika Selatan hanya persuasif, dan pengadilan merujuk kepada mereka dalam merumuskan keputusan mereka. Keputusan dari yurisdiksi serupa juga dapat dikutip karena nilai persuasifnya. Keputusan pengadilan hakim tidak menjadi presiden karena ini adalah pengadilan yang lebih rendah, namun mereka terikat oleh keputusan pengadilan tinggi dan pengadilan banding. Kemudian yang ketujuh yaitu ada sistem peradilan negara Lesotho.
Di puncak sistem peradilan Lesotho adalah pengadilan banding. Bagian 118 konstitusi menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman akan diberikan pada pengadilan Lesotho yang terdiri dari pengadilan banding, pengadilan tinggi, pengadilan bawahan, dan pengadilan militer. Kemudian pengadilan semacam itu menjalankan fungsi yudisial yang dapat dibentuk oleh parlemen. Kemudian yang ke-8 yaitu ada masyarakat sipil. Lesotho memiliki berbagai organisasi non-pemerintah yang menangani masalah hak asasi manusia dan bidang terkait. Beberapa di antaranya muncul di bawah ini, yaitu yang pertama Dewan LSM Lesotho, yang kedua Wanita dan Hukum di South Africa Research Trust, kemudian yang ketiga yaitu Dewan Wanita Nasional Lesotho, dan yang keempat yaitu Federasi Pengacara Wanita atau FIDA. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulannya, sumber hukum Lesotho tidak memiliki satu kode pun yang berisi hukumnya, dan konstitusi Lesotho, sebagaimana dinyatakan di atas, konstitusi Lesotho mulai berlaku setelah penerbitan perintah dimulainya. Penelitian hukum di Lesotho seperti kebanyakan negara Afrika, instrumen hukum Lesotho sulit didapat secara online, namun ada tempat-tempat tertentu yang menjadi kunci untuk penelitian sistem hukum di Lesotho. Akses ke informasi seperti di kebanyakan negara Afrika, akses ke informasi hukum dibatasi oleh kendala teknologi. Dokumen seperti surat kabar pemerintah, undang-undang parlemen, dan laporan hukum sulit diakses secara online, bahkan situs web pemerintah tidak membantu dalam hal ini. Selain itu, akses ke informasi oleh penyandang disabilitas terhalang oleh kurangnya informasi yang disajikan dalam braille dan bahasa isyarat secara umum. Perkumpulan hukum Lesotho seperti semua badan profesional, Lesotho Law Society yang merupakan makhluk hukum, mengatur profesi hukum antara lain masyarakat hukum berupaya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum, reformasi hukum, dan mengatur penerimaan dan perilaku praktisi hukum di Lesotho. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada suara-suara abstrak selain suara saya yang ikut rekam. Saya mohon maaf. Saya Estinor Komaria dari Universitas Trunojoyo Madura. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.